Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar mengenai cara menyeting penilaian di LDRU. Kalau kita sudah melakukan penyetingan nilai di LDRU, nanti bisa kita masukkan atau kita tarik di SIA. Langkah-langkah yang harus kita lakukan: pertama, kita buka kelas yang akan disetting penilaiannya. Yang kedua, kita tentukan berapa komponen nilai yang akan disetting. Lalu komponen-komponen nilai itu kita masukkan di kelas. Sebagai contoh, saya membuat 8 komponen nilai dengan bobot penilaian seperti ini. UTS 20%, UAS 20%, tugas 1 5%, tugas 2 5%, tugas 3 5%, laporan tugas analisis kasus 10%, presentasi 20%, dan aktivitas partisipatif 15%. Semua komponen yang sudah kita tentukan, kita tempatkan di dalam tiap-tiap pertemuan. Kita atur sendiri dalam pertemuan mana komponen ini akan kita tempatkan. Misalkan, nah ini tampilan kelas yang akan kita setting. Ini misalkan tugas 1 atau kuis 1 saya masukkan pada pertemuan yang ketiga. Lalu tugas 2 saya masukkan pada pertemuan 4. Sedangkan tugas 3 saya masukkan dalam pertemuan 5. Selanjutnya pada pertemuan 6, pertemuan 8 ini UTS. Pada pertemuan 14 ini tentang pengiriman laporan tugas analisis kasus. Lalu pada pertemuan 15 ini tugas presentasi. Sedangkan pada pertemuan 16 saya masukkan komponen nilai UAS dan aktivitas partisipatif. Jadi 8 komponen ini atau berapapun komponen yang kita tentukan, kita masukkan dulu di dalam kelas ya, pada tiap-tiap pertemuan. Sekarang kita akan melakukan setting penilaian. Yang pertama, kita klik 3 lingkaran sebelah atas kiri ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik pengaturan buku nilai. Nah, ini pengaturan buku nilai, kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena tadi saya sudah menetapkan ada 8 komponen nilai, maka di sini muncul 8 komponen nilai. Ini nilai-nilai awal, komponen nilai awal. Nah, kita perlu melakukan perubahan terhadap komponen nilai. Di sini ada tindakan, ada nilai maksimum dan bobot. Nah, untuk merubah bobot penilaian, pertama kita klik tindakan. Nah, di tindakan ini kita klik ubah ya. Nah, ini kita klik ubah, lalu akan muncul tulisan ubah pengaturan atau sembunyikan. Kita ubah pengaturan, kita klik ubah pengaturan, maka akan muncul tayangan seperti ini. Misalkan ini komponen pertama, ujian tengah semester atau UTS. Di sini kita untuk melakukan pengisian bobot, kita klik dulu bobot disesuaikan. Ini kita klik dulu, baru kita bisa merubah bobotnya. Nah, setelah kita klik bobot disesuaikan,
lalu kita isi bobotnya, kita tulis. Kalau 20% tulis saja 20. Setelah itu kita klik simpan perubahan. Nah, maka akan sudah muncul ini. Pada komponen UTS sudah muncul bobot 20%. Lalu kita lakukan penyetingan berulang ya. Setiap komponen nilai kita klik ubah, kita klik ubah pengaturan, lalu kita isikan bobotnya. Nah, ini pengaturan buku nilai kita klik. Nah, lakukan langkah ini selanjutnya. Ini yang kedua sudah berubah. Lakukan proses sampai semua komponen nilai terisi. Nah, ini langkah-langkah yang harus. Nah, ini sempat terjadi overload ini dalam pengisian ya, sehingga harus dilakukan ini kalau terjadi ya, karena kita ketika klik itu ada kesalahan, maka bisa berubah nih. Yang komponen yang di atas tadi sudah diisi bisa berubah ketika kita mengisi ini over nih. Maka kita lakukan setting ulang seandainya ini. Kalau kita mengisinya benar, ya insya Allah tidak akan terjadi seperti ini. Lalu pada pertemuan 15 ini tugas presentasi. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang akhirnya setelah dirubah dan semuanya sudah kembali dalam posisi sesuai yang diinginkan. Nah, ini hasil akhir pembobotan. Setelah semua bobot kita sesuaikan, sudah benar, kita lakukan simpan perubahan. Nah, setelah tersimpan, maka kita bisa melihat buku nilai. Ini hasil penilaian mahasiswa. Ini tentunya kita bisa melihat buku nilai kalau nilai-nilai komponen nilai itu sudah terisi nilainya. Saya misalkan saya mengisi ini, bobot nilai itu saya isi dengan nilai 1 sampai 8, maka akan muncul tayangan seperti ini. Misalkan ini komponen pertama ujian tengah semester atau UTS. Ini juga nilai komponen, dan pada sudut kanan, sebelah kanan ini merupakan nilai akhir atau nilai kelas, nilai total ini. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui ini hasil akhir nilai mahasiswa. Mengenai nilai ini, daftar nilai ini bisa kita tampilkan di kelas sehingga mahasiswa setiap pertemuan itu bisa melihat sampai berapa nilai yang sudah didapatkan. Nah, ini juga untuk mengetahui aktivitas mahasiswa sekaligus juga perkembangan prestasi mahasiswa. Tetapi komponen nilai ini juga bisa kita sembunyikan. Misalkan kita tidak ingin mahasiswa mengetahui, maka komponen nilai ini bisa kita sembunyikan. Ini tergantung settingan kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.